Perkenalkan, kami dari kelompok Ekonotrika 11C SMA Bina Mulia. Kami hadir untuk menyuarakan berapa pentingnya laut bagi kehidupan di bumi ini. Laut merupakan komponen yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungannya kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Laut tersebut itu menyediakan pasokan air yang melimpah termasuk daratan melalui proses evaporasi. Nah, air dan juga larutan garam tersebut secara tidak langsung akan mengalami proses desalinasi sehingga dapat dikonsumsi langsung oleh makhluk hidup seperti flora, fauna, dan kita Homo sapiens. Kita juga menyediakan pangan bagi seluruh makhluk hidup karena di dalam laut terdapat banyak sekali makhluk hidup di dalamnya yang dapat dikonsumsi makhluk dataran. Nah, pencemaran laut tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Akan tetapi, mari kita saksikan terlebih dahulu betapa pentingnya laut tersebut. Ada terdapat banyak fungsi-fungsi laut yang sangat krusial dan signifikan terhadap kehidupan manusia. Laut berperan dalam memenuhi kebutuhan air seluruh makhluk hidup di bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus yang melibatkan evaporasi atau penguapan air akibat panas, kondensasi atau pembentukan awan dari uap air, dan presipitasi yakni turunnya uap air ke permukaan bumi dalam berupa hujan maupun salju. Laut merupakan produsen oksigen terbesar di dunia, bukan daratan. Ketika membicarakan tentang produsen oksigen dunia, pasti hal pertama yang terpikirkan oleh kita adalah pohon dan pada rumput hijau yang melakukan fotosintesis. Tapi, ternyata produksi oksigen dunia yang lebih vital terletak pada lautan berwarna biru, yakni fitoplankton. Menurut para ilmuwan di Scripps Institute of Oceanography, fitoplankton menyumbang sebagian besar produksi oksigen dan fiksasi karbon di lautan, berkisar dari 7 hingga 25%. Dilansir dari National Ocean Service, fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga yang memiliki kesamaan dengan tanaman darat karena mengandung klorofil dan bergantung pada sinar matahari untuk kehidupan dan pertumbuhannya. Laut dapat mengurangi kadar karbon dioksida melalui proses fotosintesis dan blue carbon, yakni penyimpanan karbon di ekosistem laut dan pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa garam, dan terumbu karang. Blue carbon memiliki kapasitas penyerap karbon yang setara dengan green carbon, penyimpanan karbon di ekosistem darat oleh tanaman seperti pohon dan rumput, sehingga dapat kita simpulkan keduanya sangat penting dalam menguatkan penyerapan emisi karbon di atmosfer bumi. Sekitar 2 juta spesies organisme tertampung di laut yang menyebabkan interaksi mereka dengan makhluk hidup daratan jelas tak terelakkan. Makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, banyak yang menjadikan laut sebagai sumber pangan, menyebabkan fauna dan flora laut juga bisa terlibat dalam jaring-jaring sumber makanan di daratan. Oke, nah setelah kita mendengar betapa pentingnya laut tersebut bagi kehidupan kita, tentu kita harus memikirkan bagaimana sih kita berupaya untuk mengurangi pencemaran di laut tersebut. Untuk itu kita harus memikirkan solusi yang tepat. Nah, tentu kita juga harus mikir apa sih akar yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut. Nah, yang pertama adalah pembuangan sampah sembarangan. Nah, peneliti ahli utama Pusat Riset Oceanografi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Muhammad Reza Cordova mengungkapkan terdapat 3.500.000 ton sampah plastik yang masuk ke dalam laut Indonesia pada tahun 2024. Nah, penyebab yang kedua adalah pembuangan minyak ke dalam laut secara sengaja maupun tidak. Dikarenakan minyak tersebut itu sulit untuk diurai. Nah, mereka akan membentuk suatu lapisan sehingga membuat udara dan juga sinar matahari sulit untuk menembus ke dalam laut, sehingga dapat menghambat aktivitas fotosintesis dari fitoplankton yang merupakan produsen dalam rantai makanan, serta dia juga akan membuat warna laut tersebut menjadi pekat. Nah, penyebab yang ketiga adalah pembuangan limbah sembarangan. Walaupun kita tidak membuang limbah tersebut langsung ke dalam laut, tapi limbah yang kita buang ke dalam sungai, dia juga akan mengikuti aliran air mengalir ke dalam laut tersebut. Apa saja dampak yang dihasilkan dan seberapa parahkah hal tersebut? Beberapa dampak dari adanya pencemaran laut adalah seperti 1. Pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika jejak karbon yang tinggi menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2. Gas-gas ini berfungsi seperti selimut yang merangkap panas dari matahari, sehingga panas tersebut tidak bisa lepas keluar angkasa dan tetap terperangkap di bumi. Akibatnya, suhu bumi terus meningkat dari tahun ke tahun, yang kita kenal sebagai pemanasan global. Peningkatan suhu ini dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan di bumi, mulai dari cuaca yang lebih ekstrim hingga perubahan pola musim yang dapat merugikan pertanian dan ekosistem.
Setelah kita tahu penyebab dan dampaknya, maka langkah selanjutnya adalah kita dapat mencegah parahnya kondisi yang ada atau memperbaiki kondisi yang telah kita ciptakan sendiri. Langkah pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tentu langkah ini seringkali kita dengar dan merupakan cara yang paling simpel. Namun tentunya ini tetap menjadi masalah utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Volume sampah yang dibuang sembarangan berhasil terus-menerus merusak lingkungan dan membahayakan makhluk hidup, termasuk lingkungan dan organisme laut. Banyak sekali sampah, terutama plastik dalam bentuk yang mikro, disebut mikroplastik, masuk ke dalam tubuh hewan. Parahnya hal ini bukan hanya terdampak kepada mereka, tapi juga dapat masuk ke tubuh apabila kita mengonsumsi organisme laut tersebut. Maka dari itu, program pembuang sampah pada tempatnya harus terus diperkuat. Lebih baik lagi apabila pembuangan sampah itu dilakukan dengan pemilihan berdasarkan jenis sampah, dan sampah yang terkumpul dipastikan dikelola dengan benar. Setelah poin yang kedua, melakukan penanganan limbah dengan cepat dan tepat. Misalnya tentu akan ada pembeda antara cara menangani sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, hal ini dilakukan karena jenis-jenis sampah tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Cara menguraikannya sebelum ditempatkan kembali ke alam. Belum lagi mengenai sampah padat, cair, dan gas. Tentunya semuanya memiliki cara penanganan limbah yang berbeda. Maka seluruh metode penanganan limbah harus ditingkatkan agar dapat menangani limbah secara cepat sekaligus tepat. Namun ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada kita sibuk mengolah sampah yang kita ciptakan. 3. Mengurangi produksi limbah dalam bentuk apapun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang dapat digunakan berulang kali, mengurangi konsumsi plastik, dan lain sebagainya asalkan dapat mengurangi limbah. Dengan begini, pencemaran lingkungan termasuk lautan dapat dicegah dengan lebih efektif.